Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang keempat, sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, masih dah kompak, masih sibuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Siapa nama senang? Ayah, Naswa. Naswa. Allah sakit apa ini? Izin. Ada suratnya? Mana suratnya? Ini, kan? Tadi sudah Aku taruh di situ. Apa? Disimpan siapa? Kenapa disimpan? Nah, Tidak, Pak. Izin, Pak. Menunjukkan rekaman dulu, Pak. Astagfirullahaladzim. Cepat. Lolo nak. Ada. ada. Ini siapa nih? Afika, Rina. Ada suratnya ada tadi? Ada Pak di situ. Tak. Cari naik. Sudah dapat hai. Ada. Cakno ini kita lihat. Izin mana? Bernama ini. Sudah. Tadi ada suratnya? Ada ya. Nah, kalau tadi suratnya ada. Sudah. Izin, kemana Pak? Lampung. Urusan mana? Urusan keluarga. Lanjut yang kemarin. Masih ingat kemarin terakhir tentang apa? Itu puasa secara global. Sampai pada pembahasan apa? Yakin. Apa? Yang apa? Sebab-sebab masuknya atau bisa diketahui bulan Ramadan itu apa saja? Masih ingat? Satu. Masya Allah. Ramadan bisa diketahui dengan satu. Bulan yang cak ini nah. Bulan yang cak ini, bulan cak itu. Bulan Apa? Sabit. Satu. Bulan Sabit. Melihat bulan, ru'yatul hilal, melihat bulan. Dua. Dua. Apa? Bisa. Tiga. Kabar mutawatir. Ini kemarin masih sampai satu, yaitu masih tentang masalah ru'yatul hilal, melihat bulan. Lihat. Kemarin kita habis waktunya sampai ru'yatul hilal. Pertanyaannya, Bapak sudah sediakan model bulan. Ya, kalian dosen ini lagi. Masih muter. Di sini ya, sudah. Selesai lagi. Google Pak, Google. Biasanya kalau kemarin datang, mana ini
tanggal 1 sampai tanggal 30 atau sampai tanggal 29 sini, antara 30 atau 29. Tidak ada ya Pak, Hijriah tanggal 31, tidak adanya. Maka puasa antara 2, kalau tidak 29 30. Ya, puasa Ramadan itu tidak ada Pak, cuma 28 Pak, tidak ada ya. 29 atau 30. Perhatikan, untuk mengetahui Ramadan sudah masuk atau tidak, maka langkah pertama ru'yatul hilal, melihat hilal, melihat bulan. Maka setiap tanggal 1 Hijriah bulan itu seperti ini. Ulangi ya, bulan seperti ini. Setiap tanggal 30 atau 29 seperti ini. Kalau 14 15 ini lah. Ya. Makanya gerhana itu pasti tanggal 15, malam 15. Apa? Sempurna. Hijriah, jangan lihat Masehi ya. Jangan lihat Masehi. Kayak kemarin kalau tidak salah bulan yang lalu kalau tidak salah itu terjadi gerhana. Tahu tidak kalian? Tahu. Tanggal berapa? Tanggal pas puasa itu Pak. Pas puasa. 29. Aku iyo. Tanggal bulan. 28. Sudah, anak ngarang dulu gawean yo. Berarti kan? Setiap tanggal 1 ketika menjelang Ramadan, tanggal 1 Ramadan atau tanggal 29 Syaban, itu pemerintah pasti sibuk dengan ru'yatul hilal, melihat bulan. Dan itu biasanya menjelang maghrib atau maghrib. Jelas tak sampai sini? Masih bingung? Tidak. Mungkin kalau tanggal 1 Ramadan ya, 1 Ramadan terawihnya itu agak mundur dikit. Dalam artian Isya agak dulu komat. Atau setelah Isya, setelah sholat agak dulu sholat terawihnya. Nunggu pengumuman dari pemerintah. Benar tak? Benar. Ada tak kalian seandainya tanggal 1 langsung sholat? Ada? Ya. Katanya ya, biasanya nunggu dari pemerintah. Meskipun selesai sholat Isya, dia tidak langsung sholat tarawih. Ngapo? Nunggu dulu, nunggu keputusan dari pemerintah. Ngapo? Pemerintah melihat bulan apa tidak? Ya. Sedangkan kalau di negara kita itu ru'yatul hilal tidak di satu tempat, tapi beberapa tempat. Seandainya kalian melihat sendiri, bulan ya. Seandainya kalian melihat sendiri bulan itu, mungkin karena kalian ahli astronot dan sebagainya punya kemampuan di situ, maka kalian wajib puasa meskipun yang lain tidak puasa. Jelas sampai sini? Contoh ya, contoh. Hari ini misal tanggal 29 Syaban. Apa lagi? Habis Syaban apa? Habis Syaban apa? Syaban. Oh. Ramadan. Habis Syaban Ramadan, itulah hafal Hijriah. Bulan Hijriah habis Syaban itu Ramadan ya. Tanggal 29 Syaban itu pemerintah ru'yatul hilal, melihat bulan. Apakah besok tanggal 30 Syaban atau tanggal 1 Ramadan? Jadi apa ini? Jangan buka apa-apa ya. Bukan materi apa materi? Materi Pak. Lihat sini. Apa lagi? Tanggal 29 itu pemerintah ru'yatul hilal untuk menentukan besok Ramadan apa masih tanggal 30 Syaban. Ya, Pak, mendung Pak, pemerintah tidak lihat bulan Pak, mendung. Kok tiba-tiba kalian punya inisiatif melihat sendiri kalian karena punya kemampuan, maka individu kalian itu wajib puasa. Pak, pemerintah dan wajib Pak. Kenapa saya wajib puasa? Karena kalian lihat sendiri bulan nak. Jelas? Jelas. Bingung? Bingung dah? Tidak ya. Lanjut. Sampai ru'yatul hilal. Puasa. Ini.
Perhatikan. Idza ra'aitumuhu fasumu. Jika kalian melihat bulan, maka puasalah. Wa idza ataitumu fa'aftiru. Jika kalian melihat bulan, maka berbukalah. Perhatikan. Ini hadis untuk dua kondisi. Perhatikan ini nak. Idza ra'aitumuhu fasumu. Jika kalian melihat bulan, maka puasalah. Berarti ini tanggal 29 tanggal 29 Sya'ban. Jelas? Bapak ulangi. Tanggal 29 Sya'ban. Jika kalian melihat bulan, puasalah. Berarti tanggal 29 Sya'ban. Jelas sampai sini? Jelas ya. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Jika kalian melihat bulan, ini bulan, juga ini bulan, maka berbukalah. Ini tanggal 29 Ramadan. Berarti ini untuk menentukan Syawal, ini menentukan Ramadan. Satu Ramadan, satu Syawal. Satu hadis digunakan dua. Jelas sampai sini? Angkat kepalanya. Angkat. Nah, memang enak posisi seperti ini, itu enak. Nah, tapi itu udah bisa konsep. Fa in umniyat alaikum fa'uddu salasin. Jika mendung tidak terlihat, sempurna kata 30. Fa in umniyat alaikum, jika mendung, maka salasin 30. Artinya nih, seandainya tanggal 29 Sya'ban itu posisi mendung, maka besok tidak bisa puasa. Kenapa? Kata Nabi suruh sempurnakan. Jelas tidak? Apa masih bingung? Tidak ya? Masih bingung? Hijriyah itu nak, tanggalan Hijriyah kalau tidak sampai 29 itu 30. Perhatikan, aku ulang ya. Hijriyah itu kalendernya itu 29 30. Beda dengan Masehi. Kalau Masehi itu 28 4 tahun sekali, tahun kabisat, yaitu ada di Februari, itu 2 bulan 4 tahun sekali baru kabisat ya, baru 29. Jelas sampai sini? Kemudian kalau bulan-bulan lain Januari, Februari dan seterusnya itu 30 sampai 31. Hitungannya dari sini. Januari 31, Februari 28 atau 29. Ya, Januari, Februari, Maret 31, Maret, April itu 30, Mei 31, Mei, Juni 31, Juni 30, Juli 31, Agustus 31, September 30, Oktober 31, November 30, Desember 31. Kalau ada percaya ada kalender enggak di sini? Enggak kate. Mana kalender? Apa? Di laptop. Di laptop enggak yang kalender yang 1 tahun. Berarti kalian sudah pernah belajar enggak ini? Ngitung dari sini nak, bingung Pak, sekarang Januari berapa sampai berapa kalendernya? Januari itu 31 dan seterusnya. Kalau Hijriyah itu sampai 29 atau 30. Jelas sampai sini? Maka 29 ini lihat bulan. Apa ulangi? Yang lain. 29 lihat bulan. Pak, ngapa lihat bulan? Kalau seandainya lihat bulan berarti 30 tidak ada. Jelas? Bapak ulangi ya. Kalau tanggal 29 sudah lihat bulan, maka tanggal 30 sudah tidak ada. Jelas sampai sini? Jelas ya. Maka tanggal 29 Sya'ban kalau melihat bulan, maka kata Nabi puasa. Berarti ini tanggal 1 Ramadan. Jika tanggal 29 itu lihat bulan, maka besok tanggal Syawal. Jelas? Jika mendung berarti tidak terlihat bulan, berarti sempurnakan tanggal 30. Di sini baru Idul Fitri atau tanggal 1 Ramadan. Jelas? Bingung? Gitu Pak. Apa? Apa nak? Bingung tak? Apa nak yang bingung? Mana yang bingung? Apa ya?
Bapak ulangi. Jangan ngomong Bebe, jangan cerita Bebe, nanti tidak paham. Itu tidak ada di situ. Ini ilmu falak nak, ya, ilmu falak nih. Hijriah itu kalau udah 29 30. Yakin nanti pindah sini lagi nak. Nah, sekali lagi masih tidak bosan-bosan. Ketahuan bahwa sini. Hijriah, perhatikan. Hijriah, kalender Hijriah itu tanggal 29 sampai 30. Tidak ada yang 31, tidak ada yang 28. Antara dua pilihan inilah. Jelas? Yang lain jelas? Jelas ya. Maka kata Nabi, wa idza ra'aytumuhu fasumu, jika tanggal 29 itu melihat bulan, maka puasa. Aku ulang ya, jika tanggal 29 melihat bulan, maka puasa. Besoknya puasa. Jelas? Kenapa? 30 sudah ada karena sudah melihat bulan. Jelas? Kemudian wa idza ra'aytumuhu fa'afidu, jika tanggal 29 melihat bulan, besok hari raya. Jelas? Kenapa? Tidak ada tanggal 30 berarti. Berarti puasanya hanya sampai 29. Jelas? Namun kalau kondisi ini mendung, berarti tidak melihat, ya, tidak melihat, kondisi mendung, tidak melihat bulan, maka faquddu salasin, sempurnakan 30. Berarti besok belum puasa. Kenapa? Menyempurnakan Sya'ban 30. Sya'ban sempurna sampai 30. Atau sempurnakan Ramadan sampai 30. Besok Idul Fitri masih puasa sekali lagi. Kenapa? Posisi mendung, tidak lihat bulan. Jelas? Bingung masih di sini? Di sini benar? Sudah ya. Ini sudah. Hisab. Apa itu hisab? Hisab itu Hisab. Apa itu hisab? Hisab. Apa hisab? Hisab. Hisab itu. Hisab. Oh, hisab ini. Rokok. Hisab itu. Hisab itu pakai metode hitungan, dihitung. Hisab itu untuk menentukan Ramadan, dia pakai hitungan. Tidak melihat bulan, langsung lihat hitungan. Oh, ini sudah sekian, berarti langsung puasa. Jelas sampai sini? Ada yang tanya? tidak. Ini biasanya diamalkan oleh sebagian orang. Ya, kalau pemerintah masih ngamalkan yang ini. Ya, pemerintah yang ini. Ini sebagian organisasi tidak mau melakukan Ruqyatul Hilal, hanya hisab. Biasanya Muhammadiyah. Yang Muhammadiyah itu tidak melakukan Ruqyatul Hilal, hanya pakai hitungan. Ada sampai sini? Apa nak? Contohnya, nggak usah pakai ini. Sya'ban berapa sekarang? 29. Oh, sudah, besok Ramadan berarti. Itulah Muhammadiyah. Kalau pemerintah tidak lihat bulan. Dan hadis menyatakan yang pertama adalah Ruqyatul Hilal. Sudah, sampai sini ada tanya? Ada. Yang berikutnya kabar mutawatir. Apa itu kabar mutawatir? Berita atau hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok. Terus masih kurang nggak? Ya. Penyampaian. Berita atau hadis yang disampaikan oleh kelompok yang di dalamnya tidak ada pertentangan, itu mutawatir. Ulangi, itu mutawatir. Kalau tidak ada yang debat sama sekali, tidak ada yang protes, berarti mutawatir. Contoh, kita kasih contoh. Tadi pembina upacara siapa? Bu Berta, bukan Bu Lucia. Aja. Bu Beka. Bapak ulangi. Tadi pembina upacara siapa? Iya, Bukia. Masya Allah, dan Iya. perhatian. Iya, Beka, Pak. Bu Masya Beka. Allah, dan perhatian. Arkia, Kia, benar Kia. Ya, Bika ya. Dari Bika, dari guru Bika, benar tak? Ya. Ada tak di sini anak protes? Pak, bukan guru Bika. Ada tak? Kata ada fakta.
Ya, itulah mutawatir. Ngaku, tidak ada lagi yang protes. Itu mutawatir. Sejumlah kelompok, sejumlah orang, mayoritas orang yang mengabarkan sesuatu yang mana di dalamnya tidak ada yang protes, berarti itu mutawatir. Jelas? Kalau ada yang protes, berarti bukan mutawatir. Ya, berarti bukan mutawatir. Contoh, Pak Heri tadi datang enggak? Tidak. Datang enggak? Tidak. Datang enggak? Tidak. Tidak, ada yang enggak. Ini bukan mutawatir berarti. Ya, datang, ya. Sebenarnya datang, tapi beliau di belakang. Jelas? Berarti bukan mutawatir. Kenapa? Masih ada pertentangan. Tapi kalau tidak ada pertentangan sama sekali mutawatir. Kalau dikaitkan dengan kabar mutawatir saat Ramadan, misal pemerintah mengumumkan seluruh Indonesia tahu. Mungkin tak satu orang tidak pemerintah tak ngumumin, ya berarti bohong dia. Kenapa? Dan sudah di live di TV, di TikTok dan segala macam. Sampai sini ada yang tanya? Tidak. Jadi kalau perhatikan terjadi pada 3 ini berarti sudah masuk Ramadan. Meskipun Pak saya tidak lihat bulan Pak, dengar pengumuman dana, iya dengar, berarti sudah masuk Ramadan. Dari mana pengumumannya? Dari mutawatir. Dari Menteri Agama sudah menetapkan. Sudah. Jelas sampai sini? Ada yang mau ditanya? Ada ya? Apa itu kabar mutawatir nak? Kabar mutawatir adalah kabar yang sesuatu kabar yang tidak ada pertentangan dari orang lain. Contohnya tadi. Contohnya ada Pak Heri dari Kabupaten. Apa itu mutawatir nak? Ya tidak Pak, jangan. Bapak contoh yang mutawatir apa nak? Pak Heri dari tidak Pak. Terus itu contoh mutawatir apa bukan? Ya. Sudah. Nanti kan? Ya kui apa? Sudah, turun. Bapak tahu nak, apa itu sang ini aku udah tahu lah Allah. Terus apa? Udah bakalan nak, kirain semua sudah bakalan nak. Nah, sudah. Sudah sampai sini akhirnya? Ada ya? Puasa nazar. Puasa yang wajib ada berapa puasa wajib? Puasa wajib ada berapa? Masya Allah. Satu, dua, tiga. Ramadan sudah kita bahas. Ya. Sedangkan yang kedua yaitu puasa nazar. Nazar itu apa? Berjanji sama Tuhan, berjanji sama Allah yang apabila perjanjian itu terjadi maka akan puasa. Contoh, jika saya misal ada calon sudah di sini. Osim. Nah, jika saya terpilih jadi osim atau wakil osim, maka saya akan puasa 3 hari. Ketika cita-cita itu tercapai, maka puasa 3 hari hukumnya wajib. Jelas? Ada yang bingung masih nazar? Apa masih bingung? Nah, apa ulangnya? Nazar itu berlaku jika pertama yang dinazari bukan hal yang wajib. Yang kedua, yang dinazari bukan hal yang maksiat. Maka jika selain dari kedua itu, maka nazarnya sah. Contoh, nazar yang sudah wajib. Kalau jam 1 saya nak sholat zuhur. Nah, kalau sudah masuk waktu zuhur, saya nak sholat zuhur, maka nazarnya tidak sah. Kenapa? Meskipun tidak mau nadari, ya, sholat zuhurnya wajib tidak? Wajib. Maka nazar yang hukumnya wajib sudah tidak berlaku lagi. Yang kedua, nazarnya itu tidak maksiat. Contoh yang maksiat, saya nak
nembak cewek. Kalau keterima nak puasa 3 hari, dasar namanya. Ngapa? Maksiat. Jelas? Tapi kalau selain keduanya, maka sah. Saya seandainya juara 1 Pak, nak puasa 3 hari, nak seminggu, nak setahun, terserah kalian. Maka ketika cita-cita itu tercapai, maka hukum puasa menjadi wajib. Jelas? Bingung enggak? Ya, ini kalau nazar itu terkait biasanya dengan cita-cita, dengan keinginan. Ya, kalian janji sama Tuhan, ya Allah, kalau aku lulus atau juara 1 atau terpilih, saya nak puasa seminggu. Maka ketika tercapai cita-cita tersebut, wajib puasa seminggu. Kalau tidak tercapai? Kalau tidak wajib. Kalau tidak tercapai tidak wajib. Pak, saya nak puasa seminggu. Pak, saya nazar kalau terpilih OSIM atau ketua OSIM atau wakil OSIM, saya nak puasa seminggu. Ternyata tidak terpilih, maka puasa tidak wajib. Ya, jelas sampai sini? Biasanya nak, kalau apa yang kita nazari itu kemungkinan akan terjadi. Semakin besar tantangan itu, maka semakin kemungkinan besar pula untuk terjadi, untuk terrealisasinya. Kok biasanya di situ ada bantuan syaitan. Di mana Pak letak bantuan syaitannya Pak? Karena kalian sudah nazar, misal Pak, saya kalau terpilih OSIM nak puasa sebulan, ya ngambil sebulan kalian apa? Biar semakin kuat. Nak ngambil sebulan, nanti syaitan itu membantu agar cita-cita kalian tercapai. Kita terpilih, kita ketua, terserahlah di situ. Ya. Kemudian setelah tercapai, disitulah syaitan akan menimbulkan rasa malas untuk mengerjakan puasanya. Berarti kan, disitulah letak syaitan untuk membuat malas biar tidak puasa. Pertama dibantu sama setan, biar terpilih, ya, biar juara 1. Tapi setelah juara, setan akan menimbulkan rasa malas untuk mengerjakan puasa. Biasanya seperti itu. Semakin besar yang kalian niatkan untuk puasa sekian hari, kemungkinan besar itu terjadi. Nah, Pak, saya tidak puasa Pak. Nazar kalau terpilih OSIM tidak puasa sehari, ya kemungkinan ya kalau cuma sehari. Sudah. Ingat ya, yang pertama nazarnya itu tidak boleh wajib, yang kedua tidak boleh maksiat. Kalau yang mubah maka boleh terjadi, apalagi sunnah. Ya, sunnah maka jadi. Contoh, Pak, saya kalau juara 1, Pak, saya kalau juara 1, Pak, saya nak jalan kaki dari rumah ke madrasah. Kalau buat nak puasa, kalian kerjakan jalan kaki wajib puasa. Jelas, kenapa? Emang jalan kaki wajib? Tidak kan, mubah-mubah saja. Ya, Pak, saya kalau juara 1 nak nazar sholat duha dalam seminggu, setiap hari dalam seminggu, maka sholat duha itu hukumnya wajib dalam seminggu. Kenapa? Sudah kalian nazari. Jelas, tidak harus puasa nazar, ya nak. Perhatikan, tidak harus puasa nazar. Contoh lain, Yasinan. Pak, saya kalau dapat juara 1 nak yasinan, maka ada yasinan wajib. Tidak harus puasa. Pak, saya kalau juara 1 nak sedekah ke kawan 1000, 2000, terserah kalian. Ketika juara 1, maka wajib sedekah. Jelas? Ada yang bertanya? Tidak ada? Tidak ada. Ayo baca nak. Yang atas. Sudah. Ada yang bertanya nak? Poin yang pertama, janji terhadap diri sendiri sama Tuhan kami ya akan mengerjakan sesuatu jika tercapai. Maksudnya tercapai, cita-citanya tercapai. Ingat, cita-cita di sini, maksud di sini bukan yang maksiat, bukan yang wajib. Lanjut. Nah, perhatikan, Pak nazar nak puasa Senin Kamis selama sebulan, berarti 8 hari, maka hukumnya wajib. Kalau tercapai nazarnya, cita-citanya. Terus.
Nah, perhatikan. Sekarang misal ada lomba lari atau lomba apa. Kalian ada, kalau saya juara, nak puasa 3 hari, kok tercapai, wajib puasa 3 hari. Ingat ya, tidak harus puasa, nazar apapun bisa. Kayak tadi, kalau saya juara 1, nak sedekah 100.000, 200.000, 300.000, kok tercapai cita-cita, maka sedekah itu wajib. 1.000 tidak apa-apa. Terserah. Ya, sampai sini ada tanya? Ada ya, ini sudah kita bahas. Yang tadi. Perhatikan. Tadi macam-macam puasa ada berapa yang wajib? 1, 2, kalau pokoknya masuk kategori Ramadan. Nah, kalau itu kategori Ramadan. Perhatikan. Puasa Ramadan plus kodoknya kalau punya utang, ya. Kalau ada punya sudah. Kemudian yang kedua puasa nazar. Yang ketiga kafarat. Apa itu kafarat? Denda atau tebusan. Denda tebusan. Ya. Baca dulu. Baca nak. Kafarat artinya denda tebusan. Puasa kafarat artinya puasa yang dikerjakan untuk memenuhi denda atau tebusan. Puasa kafarat dilakukan dengan sebab berikut. Nah, perhatikan. Kafarat berarti denda nak. Berarti puasa kafarat itu untuk menebus atau menghapus kesalahan kita, denda kita. Ya, jelas sampai sini? Masih bingung? Pokok kafarat denda. Lanjut. Penyebabnya sekarang. 1. Melanggar larangan haji dan mengerjakan ibadah haji secara tamattu serta qiran. Nah, perhatikan. Tahu haji tamattu, tahu haji qiran? Ya. Tidak tahu. Ya, nanti haji tamattu. Perhatikan ya. Haji tamattu itu haji yang dikerjakan umroh dulu baru haji. Apa ulangi ya? Haji tamattu yaitu dia ihram dengan umroh dulu baru haji. Kalau haji qiran itu haji dan umroh dilaksanakan berbarengan. Haji itu ada 3 macamnya, ya. Yang pertama haji ifrad, yang kedua haji tamattu, yang ketiga baru haji qiran. 2 dan 3 itu nanti kena denda. Kalau yang pertama tidak. Sedangkan negara kita itu hampir keseluruhan antara 2 ini. Kalau tidak qiran tamattu, yang ifrad tidak kate kecuali yang VVIP yang hanya beberapa hari hajinya. Haji itu dalam mana? Ya, haji berapa hari? 8 hari. Berapa lama haji? Berapa? 20 hari. Haji itu berapa hari nak? 1 bulan. Yang sampai nak. Ya. Tanggal 9, tanggal 10, 11, 12. Kalau nak balik silakan. 30 itu kalau plus ziarahnya plus umrohnya. Kalau kalian nak ngambil hajinya baik, 4 hari 5 hari boleh. 4 hari nanti ngambil tahalul apa? Jumlahnya zaki angkat. Nanti kan kalau yang ngambil 4 hari, yang jumroh yang ketiga itu bisa digabung ditaruh yang kedua. Kalau nak komplit jumroh lempar jumroh itu 3 hari ya. Lempar jumroh itu 3 hari. Tahu jumroh? Tahu. Nah, lempar itulah. Itu banyak ya. Kalau nak ngambil 5, ambillah 5 hari. Yang selainnya boleh kalian kerjakan boleh idam. Haji itu maksimal 5 hari. Tanggal 9 Arafah, 10, 11, 12, 13 terserah kalian yang ngambil apa tidak. Kalau yang ngambil tidak apa-apa, kalau ditinggal tidak apa-apa pula. Karena yang ketiga, yang kelima ini hari kelima tidak wajib. Ngapa? Pekerjaan yang kelima, hari kelima itu boleh ditaruh hari sebelumnya. Karena gaweannya itu hanya lempar jumroh.
Sudah? Pak, negara kita kok sampai sebulan, ada yang 40 hari. Itu plus ziarahnya, plus ihram, plus apa umrohnya. Umroh itu tidak lama. Umroh paling sehari pacak 3 atau 4 hari. 4 kali umroh. Pokoknya umroh paling sehari semalam bisa 3 sampai 4 kali umroh. Apa gawe umroh? Baca doa. Doa. Masya Allah. Senang-senang. Keliling-keliling. Apa? Bagaimana umroh? Apa, Pak? Liburan. Kemudian umroh itu yang pertama ihram. Yang pertama ihram. Yang kedua tawaf di Ka'bah, keliling Ka'bah sebanyak 7 kali. Kemudian sa'i Safa Marwah 7 kali. Kemudian tahallul. Sudah potong rambut itu tahallul. Selesai. Cuma ini nak. Gawe umroh itu nak. Ya. Balik. Pak, Arafah itu kalau ada haji. Kalau tidak ada haji, tidak ada Arafah di situ. Pak, masuk umroh tuh gratis kan? Ya, Pak. Tapi kan Perhatikan, sebenarnya segala ibadah itu gratis. Pertanyaannya, nak cak mana nak sampai ke sana nak? Pak, kami kuat jalan kaki, lajulah gratis. Lajulah jalan kaki ke sana, laut Pak. Kalau cuma keliling-keliling Ka'bah, banyak tidak asal kuat kayak ikan dan sudah. Masalahnya nak sampai ke sana tuh nak naik apa? Nak jalan kaki. kok Pak banyak yang ngomong-ngomong itu? Padahal kan bisa dari Apa nak? kan banyak yang ngomong-ngomong itu kan? Kan bisa dari Astagfirullahaladzim. Ini tanya haji atau tanya umroh? umroh. Kalau umroh tidak ada tanggal ya. Artinya kapanpun terserah. Kalau haji ada tanggal. Ya baca Pak, sekarang haji dari sana. Kalau haji ada tanggal. Tapi kalau umroh tidak ada tanggal. Seandainya kalian punya kemampuan, nah ke sana pakai pesawat sendiri dan segala macam aktivitas sendiri, terserah. Namun yang ada di negara kita itu kebanyakan wong nggak berani jalan diri. Ngapa? Tidak tahu mano tempat ini, tempat itu, tempat adanya rombongan. Di situ ada yang memandu. Itu tujuannya. Tapi kalau seandainya kalian, Pak, saya sudah tinggal di sana Pak sekian tahun, itulah umroh ini. Tak masalah. Seharusnya mak iya. Jelas? Bingung nggak? Kalau umroh tidak ada tanggal. Kalau haji ada tanggal, nggak bisa basi-basi. Ya, kalau haji tidak ada tanggal. Makanya kalau haji dibatasin. Kalian daftar sekian, ya, kalian daftar sekarang, mungkin 20 atau 30 tahun baru berangkat. Ngapa? Dibatasi. Sekarang berapa tahun baru berangkat haji? Berapa tahun? Haji 30 tahun sekarang. Nah, sekarang kalian umur berapa? 13. Kalau kalian wong tua kalian punya duit, ya, wong tua kalian punya duit, daftarlah haji. Akhir berangkatnya kalian saat sudah keluarga, mungkin nggak punya anak baru berangkat. Ngapo? Jaraknya itu 30 tahun. Sekarang. Ya. Jadi kubur kalau mati. Apa nak? Ya digantikan loh. Nah, ya kalau haji ada tanggalnya, kalau umroh ada tanggal. Kapan pun umroh terserah. Sekarang pun kalian ada umroh, maju. Lanjut, yang kedua. Menghilangkan nyawa dengan tidak sengaja. Baikkan. Sudah, jangan usah ngomong terus. Sudah. Nah, pembunuhan
Di dalam Islam itu terbagi menjadi 3. Nah, di AKS sudah ada. Nah, Bapak ulangi. Pembunuhan di Islam itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, pembunuhan dengan sengaja dan menggunakan alat yang mematikan. Yang kedua, pembunuhan yang tidak sengaja namun menggunakan alat yang mematikan. Dan yang terakhir, pembunuhan tidak sengaja menggunakan alat tak sengaja. Bapak kasih contoh satu-satu. Yang pertama, pembunuhan sengaja menggunakan alat yang mematikan, seperti bunuh pakai parang. Parang alat mematikan tak? Nah, maka hukumannya dikisos. Apa itu kisos? Dibunuh dulu. Jelas? Bingung? Ketiga. Nah, fokus ini. Fokus sini. Tidak ada di LKS di situ. Nah, misal ada si A langsung bacok wong, lehernya tebas. Ya, dibacok, tahu bacok tak? Tahu kan? Lehernya tebas. Maka dia ada unsur membunuh dan menggunakan alat membunuh. Parangnya membunuh. Maka hukuman Islam, wong yang seperti itu dibunuh pula, dikisos, dipenggal. Itu hukuman syariat, bukan di penjara. Ya. Ya, sampai sini? Ada nanya? Harus dibunuh di akhirat. Apa di akhirat? Ini jam berapa? Apa nak? Manusia dulu. Nah, tak kata bunuh hewan. Nanti bunuh hewan itu maksudnya haji, pelanggaran haji di situ. Nanti bab haji itu bab berikutnya. Jelas sampai ini nomor 1. Yang kedua, membunuh secara tidak sengaja namun menggunakan alat yang mematikan. Contoh, kalian tahu alat-alat panen sawit? Tahu. Kita ini kan? Nah, apa igret? Kayak tombak saya itu ya? Bukan tombak, Pak. Celurit. Celurit. Tahu dah? Perhatikan. Kalian tahu kan yang arit kayak ini tuh untuk panen sawit? Seandainya ada wong lewat, ya, egrek taruh sini belakangnya, nyenok kepala wong, putus. Sengaja ada dia? Tidak. Alatnya membunuh dah. Alatnya membunuh, maka dia nanti wajib puasa, wajib bayar denda. Bayar dendanya berapa? Bayar dendanya berapa? Nanti usulan dia nanti ada pembahasan sendiri. Pasti kalau udah salah jangan dibahas sekarang. Panjang itu ceritanya. Sudah? Sampai sini artinya? Ada ya? Yang kedua ini, Bapak kasih contoh tadi. Jalan-jalan atau kalian bawa parang, nah tidak sengaja kena kawan meja ini, pegang parang, pegang celurit, dicain ini, tuh lepas kena. Maka, perhatikan, dia wajib puasa dan wajib bayar denda. Dendanya ke keluarganya nanti. Sampai sini ada dendanya. Yang ketiga, perhatikan, yang ketiga, dia membunuh tapi tidak ada unsur kesengajaan dan menggunakan alat yang tidak membunuh. Contoh, misal Zaki itu, Bapak lempar pakai spidol, mati dia. Kira-kira spidol alat membunuh dah? Tidak, tapi kebenaran dilempar ke Zaki, Zakinya mati. Maka Bapak terlatih kisos, wajibnya puasa dan denda nanti. Jadi kalau yang pertama wajib kisos itu bunuh. Yang kedua, contoh yang kedua, ketiga itu tidak wajib kisos, tapi wajib puasa dan wajib bayar denda. Jelas sampai sini? Nah, ini ya, menghilangkan nyawa dengan tidak sengaja. Tidak sengaja ini ada dua ya. Contoh yang tadi. Ya, kalau yang pertama jelas kalau bunuh, maka kalau sengaja dan alat yang digunakan untuk membunuh, maka dibunuh pula. Yang berikutnya, melanggar sumpah atau janji. Nah, perhatikan, wallahi saya nak jalan kaki ke rumah. Tengah-tengah ada ojek atau kawan ikut.
maka wajib puasa. Jelas? Berapa hari? 3 hari. Kalian ya, saya balik dah kata imam bapak, enak ikut? Tidak pak, karena saya ada janji sama Allah. Nah, jalan kaki dari sekolah dari madrasah ke jalan ke rumah, baliknya jalan kaki. Tengah jalan diajak ojek atau diajak kawan, ikut kalian. Maka kalian wajib puasa 3 hari. Ngapa? Melanggar sumpah. Jelas? Ingat ya, lagi-lagi sumpahnya itu tidak bertentangan dengan syariat. Kalau bertentangan syariat tidak sah. Sumpah saya nak nembak cewek lagi. Nah, tidak ditembak, tidak kafir. Kenapa? Puasanya kenapa? Bertentangan dengan syariat sumpahnya. Jelas sampai sini? Ada yang mau ditanya? Yang keempat. Baca yang keempat. Berhubungan suami istri pada siang hari di bulan Ramadan. Nah, ini khusus Ramadan. Ini hukumannya wajib puasa 2 bulan berturut-turut. Perhatikan, wajib puasa 2 bulan berturut-turut, tidak boleh terputus. Kalau terputus nanti diulang lagi dengan syarat kedua belah pihak berkewajiban untuk puasa. Kalau tidak wajib puasa, maka tidak terkena hukum ini. Jelas sampai sini? Masih bingung? Tidak. Contoh, misal suami istri. Mau kasih contoh. Suami istri lagi Ramadan, OTW mudik. Kira-kira ya katakanlah dari sini ke Jawa 3 hari. Ya, dari sini ke Jawa 3 hari. Berangkat sebelum subuh. Wajib puasa enggak dia? Tidak. Kemudian malamnya nginep di hotel. Atau siangnya ada di hotel. Siang ya, kalau malam tidak ada hukum. Kalau malam tidak ada hukum. Siangnya ke hotel. Terjadilah hubungan. Dosa enggak? Tidak. Kenapa? Dia tidak wajib puasa. Jelas? Jelas ya sini. Kalau yang wajib puasa itu di rumah. Nah, siang-siang dilakukan, maka hukumannya 2 bulan berturut-turut. Tidak baca. Ya, disambung setelah halaman. Ada yang tanya sampai sini? Jadi, tapi yang wajib puasa itu kebanyakan yang laki-laki. Nah, ada yang tanya? Iya. Yang berikutnya. Puasa kafarat karena zina, yaitu suami yang menyerupakan istrinya dengan pembunuhnya. Ini soal munakahat. Ini di dalam contoh anti alayya kata ummi, engkau bagiku bagaikan ibuku. Kalau seorang suami mengatakan seperti itu, maka dilihat apa maksud dan tujuan atau niat daripada suami. Kalau niatan suami, maksud dan tujuan dari suami adalah menyerupakan secara hukum, maka berdosa dan wajib puasa. Jelas sampai sini? Jelas. Beda, Pak. Seandainya ada suami mengatakan engkau bagaikan ibuku, ya, dilihat apa-apanya yang dimaksud sama dengan ibunya, kecantikannya tidak masuk. Apa yang dimaksud pintar masaknya tidak masuk. Tapi kalau ditanya apa yang disamakan hukumnya, maka masuk ke sini. Jelas? Ada yang tanya sampai sini? Ada ya? Karena waktu sudah habis, Bapak ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.